Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11-22. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Engkau telah menjaga dan memelihara kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kesempatan indah Engkau beri, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman. Terlebih firman-Mu mengubahkan kami menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau. Biarlah kami diberi hikmat dan kemampuan, supaya kami juga boleh melakukan firman dalam ketaatan. Di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Sipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudara yang diberkati Tuhan, nama kitab Keluaran diambil dari peristiwa pokok yang diceritakan dalam kitab ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir tempat mereka diperbudak. Karena itu dalam kitab ini kita akan mendapati bagaimana Allah membebaskan umatnya dari tanah perbudakan dan bagaimana Allah membina mereka untuk menjadi suatu bangsa yang mempunyai harapan di masa depan. Kita tahu bersama bahwa tokoh utama dalam kitab ini adalah Musa. Musa adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dalam bacaan kita di saat ini, kita akan melihat bagaimana mulanya Allah memanggil Musa untuk menjalankan rencananya bagi umat Israel. Di pasal 2 ini kita akan mendapati pertama-tama kisah tentang kelahiran Musa dari pasangan orang Lewi, yakni Amram dan Yokebed, pada sebuah masa yang sangat sulit. Masa di mana orang Israel telah mengalami penindasan di Mesir. Tetapi kenyataannya justru orang Israel terus beranak cucu dan menjadi banyak di Mesir. Maka Firaun memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi Musa, kita tahu bersama kisahnya yang sangat terkenal sejak di sekolah minggu. Bagaimana Musa diselamatkan dengan cara dramatis.
yakni oleh orang tuanya ia dimasukkan ke dalam peti pandan atau keranjang dan ditaruh di rerumputan di tepi sungai Nil. Peristiwa ini yang kemudian membawa dia ditemukan dan diangkat oleh putri Firaun sebagai anaknya yang tentu menjadi pangeran di Mesir. Saudara, masuk dalam renungan kita di saat ini, kita mendapati kisah hidup Musa yang berubah sangat cepat dari istana Mesir beralih ke padang gurun Midian. Identitas Musa pun berubah dari seorang pangeran menjadi seorang gembala, dari seorang bujangan menjadi seorang suami dan ayah. Ayat 11-15 menunjukkan ketika Musa telah dewasa, yakni berumur 40 tahun. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23. Ia keluar dari istana dan melihat saudara-saudaranya yang sedang kerja paksa. Musa tentu telah mengetahui asal-usulnya, karena Musa pun sering diasuh oleh ibu kandungnya, Yokebed, atas perintah ibu angkatnya yakni putri Firaun. Putri Firaun juga tentu sudah memberitahukan asal-usulnya. Demikianlah Musa tahu bahwa orang-orang Ibrani adalah saudara sebangsanya. Dalam bacaan kita, Musa mendapati seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani. Disinilah Musa melakukan tindakan yang menurutnya benar, karena ia ingin menolong dan membela saudaranya. Bahkan ia mengira bahwa saudara-saudaranya akan mengerti bahwa ia berniat menyelamatkan bangsanya. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengerti. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 24-25. Dan jelas bahwa tindakannya salah, karena pada hakikatnya membunuh adalah dosa. Bahkan Musa menyembunyikan mayat orang Mesir itu di dalam pasir. Pada keesokan harinya Musa keluar lagi dan mendapati justru kali ini orang Ibrani berkelahi dengan sesama orang Ibrani. Musa kembali ingin berbuat baik dengan melerai perkelahian dua orang Ibrani itu. Tetapi orang yang memukul temannya menjawab Musa dengan sinis, dengan mempertanyakan siapa yang mengangkat Musa menjadi pemimpin dan hakim atas mereka. Bahkan orang ini membuka apa yang Musa pikir adalah rahasia, yakni pembunuhan yang ia lakukan kepada orang Mesir pada hari yang kemarin. Disinilah Musa menjadi takut, karena ia tahu perkara itu telah ketahuan. Benarlah perkara itu telah diketahui Firaun yang sedang berkuasa pada saat itu. Firaun yang berbeda dari Firaun saat Musa diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Firaun yang kini sepertinya membenci Musa dan semakin benci kepada Musa dengan peristiwa pembunuhan orang Mesir yang Musa lakukan, sehingga Firaun pun ingin membunuh Musa. Karena itulah Musa melarikan diri ke Midian. Ayat 16-22 adalah kisah Musa berada di Midian. Saat Musa sedang beristirahat dan duduk-duduk di tepi sumur, maka terjadilah kisah indah tentang peristiwa sumur yang bukan kebetulan memiliki kesamaan. Dalam kitab Kejadian pasal 24 kita mendapati bagaimana Abraham mengirim hambanya untuk mencarikan istri bagi putranya Ishak, dan hamba itu bertemu dengan Ribka yang cantik dan baik hati di sumur. Kemudian dalam Kejadian 29, Yakub bertemu dengan Rahel yang paling ia cintai juga di sumur. Dan kini Musa bertemu Sipora yang kemudian menjadi istrinya juga di sumur. Sungguh tidak ada yang kebetulan, semua ada dalam rancangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Peristiwa ini menunjukkan Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk kemudian memakai Musa menyelamatkan umat Israel dari tanah perbudakan. Di bagian ini kita melihat kisah bagaimana Musa menolong 7 anak perempuan seorang imam di Midian yang bernama Rehuel yang juga disebut Yitro. Musa menolong perempuan-perempuan ini dari gembala-gembala yang mengusir mereka saat mereka menimba air. Musa bahkan menolong mereka menimba air banyak-banyak. Hal inilah yang disampaikan kepada ayah mereka, bahwa mereka ditolong oleh Musa yang mereka kira adalah orang Mesir. Kemungkinan terlihat dari pakaian Musa dan logat Musa. Rehuel pun menyuruh anak-anaknya memanggil Musa untuk makan. Di akhir bacaan kita, Musa pun tinggal di rumah Rehuel. Bahkan Rehuel memberikan anaknya Sipora menjadi istri Musa. Bahkan Musa mendapat anak pertamanya yang diberi nama Gersom, yang berarti orang asing.
Musa di Midian selama 40 tahun dan bekerja sebagai gembala. Waktu yang panjang ini dipakai Tuhan untuk melatih dan mempersiapkan Musa yang kemudian menggembalakan umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Saudaraku, dari bacaan ini kita mendapati hal-hal penting untuk direnungkan. Yang pertama, rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan manusia. Dari kisah hidup Musa kita menyaksikan bagaimanapun rancangan Firaun untuk membunuh anak-anak laki-laki Ibrani, tetapi masih banyak yang diselamatkan karena para bidan dikaruniai Tuhan hati yang takut kepada Allah, sehingga mereka tidak menaati perintah Firaun untuk membunuh bayi-bayi Ibrani yang mereka bantu lahirkan. Bahkan rancangan Firaun membunuh bayi-bayi dengan melemparkan ke sungai Nil tidak bisa membunuh Musa, pribadi yang dipilih Allah untuk menyelamatkan umatnya puluhan tahun kemudian. Belum habis dahsyatnya rancangan Tuhan bagi Musa, yaitu saat Musa ditemukan putri Firaun. Menariknya, Yokebed, ibu kandungnya, diupah untuk menyusui dan mengasuh Musa sampai ia besar. Saudaraku, jangan pernah meragukan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Sekalipun kita sedang dalam situasi tersulit, bukan berarti Tuhan tidak berkarya bagi hidup kita. Ingat, rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu berarti bahkan dalam titik terendah dalam hidup kita pun, Tuhan tidak kehabisan cara untuk mewujudkan rancangannya bagi kita. Asalkan kita jangan kehilangan iman, jangan berhenti berusaha, seperti Yokebed dan Miriam, ibu dan kakak Musa, yang berusaha menyelamatkan Musa meski konsekuensinya pasti sangat besar, tetapi tidak menyurutkan niat mereka menyelamatkan Musa. Saudaraku, itu berarti sekalipun Tuhan sudah merancangkan rancangannya bagi kita, dan rancangan itu pasti terjadi, tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab kita dalam meraih rancangan Tuhan itu. Kita pun harus berusaha, kerjakan bagian kita semampu kita, selebihnya biar Tuhan kerjakan bagiannya dan menyelesaikannya untuk kita. Yang kedua, memakai hikmat dalam mengerjakan pekerjaan bagi Tuhan. Saudaraku, kita belajar dari kesalahan Musa saat ia membunuh orang Mesir untuk menolong dan membela saudaranya. Dari sudut pandang Musa, tindakannya memang berjiwa patriotisme untuk menunjukkan bahwa ia berpihak pada saudara sebangsanya. Semangatnya berkobar-kobar, tetapi hal ini tentu tidak diperintahkan Tuhan. Musa mengambil sikap yang salah, bahkan membawa dia jatuh ke dalam dosa. Memang semangat mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa pengertian dan ketaatan terhadap firman Tuhan justru akan mencelakakan. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Dari kesalahan Musa ini kita belajar bahwa memiliki semangat besar untuk pekerjaan Tuhan memang baik, tetapi kita harus tetap memakai hikmat dalam melakukannya. Jangan bersikap ceroboh, seperti halnya meski bahaya tetap maju menerobos karena merasa maju bersama Tuhan pasti aman dari bahaya dan celaka. Bukankah pengamsal berkata dalam Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudaraku, seperti halnya di masa pandemi COVID-19 ini, jangan sampai kita memakai iman lalu tidak menaati prokes, tidak mengindahkan aturan pemerintah untuk membatasi perkumpulan orang dalam beribadah, hanya karena menyatakan Tuhan akan marah jika kita menghentikan ibadah, menutup gereja, dan lain sebagainya. Merasa sudah beriman kemudian tidak pakai masker, tidak mau divaksin. Saudaraku, ini bukan tindakan orang beriman, tetapi tindakan orang bodoh. Saudaraku, jika sudah diperintahkan pemerintah yang adalah hamba Allah, lalu kita membangkang, melawan, itu sama halnya kita mencobai Tuhan. Hati-hati saudara, jangan kita mencobai Tuhan dengan iman kita yang salah. Sudah jelas COVID berbahaya,
COVID ada korbannya. COVID sangat menular. Masakan kita melawan dengan pernyataan Tuhan beserta kita? Yang ada Tuhan murka dengan ketidaktaatan kita, saudara. Karena itu stop jadi orang asbun dan asbak, asal bunyi dan asal tabrak, supaya kita bisa melindungi diri dan sesama kita bagi kebaikan kita bersama. Sebagai hamba Tuhan saya katakan, COVID memang bahaya, tetapi COVID bisa kita kalahkan jika kita memakai hikmat dan usaha bersama, taat bersama, sepakat berdoa. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus is bigger than COVID-19. Yang Tuhan minta kita taat saja. Selebihnya biar Tuhan bekerja melalukan COVID-19. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat sejarah flu Spanyol yang bisa tiba-tiba Tuhan buat hilang seketika. Yang menurut penelitian virus itu tiba-tiba tertidur dan lenyap. Harapan kita pun Tuhan menidurkan virus corona selamanya. Yang ketiga, layani Tuhan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Saudaraku, dari kisah Musa kita belajar bahwa tidak selamanya pelayanan kita bagi sesama akan diterima dengan baik. Ada kalanya kita berusaha melakukan yang baik bagi sesama, menolong sesama, bahkan kita berkorban untuk sesama. Tetapi yang kita lakukan tidak dihargai, bahkan kita dibenci dan dituding gila hormat ataupun sombong rohani. Saudaraku, Musa pun mengalami hal ini saat ia ingin menolong saudara sebangsanya. Saat ia ingin mereka hidup damai, ia malah dibenci saudara-saudaranya. Bahkan perlakuan mereka membuat Musa harus mengasingkan diri di padang gurun Midian. Tetapi apa yang Musa lakukan tidaklah sia-sia. Melalui peristiwa yang menyakitkan hatinya ini, Tuhan membawa Musa untuk dipersiapkan menjadi seorang pemimpin besar. Dari seorang pangeran, ia harus menjadi gembala kambing domba. Sebagai gembala, ia dilatih untuk menjadi gembala suatu umat yang besar. 40 tahun ia bersabar menjaga kambing domba di padang gurun Midian. Demikian 40 tahun ia harus bersabar dengan umat Israel yang sangat tegar tengkuk di padang gurun. Musa juga diubahkan Tuhan dari seorang yang tadinya emosional sehingga melakukan kekerasan lewat tindakan pembunuhan, menjadi seorang yang melayani dengan hati yang penuh kasih. Buktinya kita tahu bagaimana Musa berkali-kali memohon pengampunan Tuhan atas umat Israel yang tegar tengkuk. Meski Musa pada akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian, tetapi paling tidak ia telah berhasil mengerjakan tugasnya memimpin Israel keluar dari Mesir dalam pengembaraan di padang gurun. Dan yang terpenting dalam tugasnya, Musa dipelihara Tuhan luar biasa. Musa meninggalkan Mesir dan istana karena Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkannya terlantar. Tuhan memberinya tempat tinggal, kecukupan, pekerjaan, dan keluarga. Karena itu, bagi kita yang dipercayakan Tuhan melayani, kendati pelayanan yang kita lakukan seakan lebih banyak derita daripada bahagianya, susah daripada senangnya, kurang daripada berkelimpahan, dibenci daripada dikasihi, tetapi pandanglah Tuhan, setialah dalam pelayananmu, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu sebesar apa perjuangan dan pengorbanan kita dalam pelayanan, dan Tuhan tidak akan membuang kita ataupun mengecewakan kita. Percayalah, Tuhan justru sedang melatih kita, mempersiapkan kita melalui keadaan kita sekarang untuk menjadikan kita semakin murni dalam iman, kuat dalam mental, sabar dalam emosi, terlebih tekun dalam tugas kita. Tuhan sedang mengubahkan kita menjadi sesuai kehendaknya. Dan yang terpenting, dalam setiap tugas kita, Tuhan akan pelihara hidup kita, penghidupan kita, dan keluarga kita, karena kita bekerja baginya. Jangan ragukan jaminannya atas hidup kita, saudara. Karena itu, kalau Tuhan memang menghendaki kita melayaninya, beranilah meninggalkan apa saja demi Tuhan. Zona teraman sekalipun, jika Tuhan menghendaki kita pergi dari situ untuk mengerjakan tugasnya,
lakukanlah. Karena kerja buat Tuhan selalu manis. Tuhan Yesus memberkati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.